Garing. Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Sehat semua ya? Mantep cuy. Hari ini gue akan menceritakan sebuah film yang berjudul God of Egypt yang diproduksi pada tahun 2016. Film ini sendiri menceritakan tentang dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang Mesir kuno. Sama seperti manusia yang ternyata di film ini diceritakan kalau para dewa juga mengalami kecemburuan, pemberontakan, dan juga hawa nafsu untuk menguasai dan menjadi yang terkuat. Salah satunya ialah dewa kegelapan yang bernama Set. Set dengan liciknya mengambil alih kekaisaran Mesir dari tangan dewa Osiris dan anaknya Horus si dewa langit. Seperti apa keseruan filmnya? Langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Tapi sebelum itu seperti biasa, kita joget dulu cuy. Sebelum sejarah Mesir terbentuk, Mesir merupakan tempat kemunculan segala kehidupan bermula, di mana para dewa menciptakan sebuah surga dunia di tempat tersebut. Setelah itu, para dewa kemudian memutuskan untuk tetap tinggal bersama dengan ciptaan mereka, yaitu manusia. Karena para dewa dan manusia tinggal di tempat yang sama, maka nggak terlalu sulit untuk membedakannya. Para dewa ukurannya jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan manusia, dan darah mereka berwarna gold atau emas, bukannya berwarna merah seperti manusia pada umumnya. Dan dewa-dewa tersebut juga bisa berubah bentuk sesuai kehendaknya sendiri. Kepemimpinan Mesir dibagi oleh dua bersaudara, yaitu Osiris sebagai dewa kehidupan yang sangat dikagumi oleh rakyat Mesir. Sedangkan saudaranya si dewa kegelapan yang bernama Set hidup dan menguasai padang gurun yang gersang, di mana si Set ini mendapatkan kekuatannya dari semua kepedihan selama hidupnya. Nah, kedua dewa ini diberikan tempat yang berbeda oleh ayah mereka, yaitu Dewa Ra, sang dewa matahari. Dan dia ini tinggal di orbit bumi cuy. Saat yang dinanti-nanti pun tiba, yaitu masa di mana Osiris sebagai raja Mesir harus menyerahkan mahkotanya kepada putra satu-satunya, yaitu Horus sang dewa langit. Seluruh rakyat Mesir menyambut serah terima jabatan antara Osiris dan Horus dengan sukacita. Salah satunya dari para manusia yang akan datang ke perayaan tersebut adalah dua orang manusia yang bernama Bek dan Zaya. Mereka berdua ini adalah sepasang manusia yang saling mencintai. By the way, Bek ini adalah seorang pencuri. Skill copetnya itu bukan skill copet-copet amatir, tapi kelas dunia cuy. Bersama dengan rakyat Mesir, Bek dan Zaya kemudian datang dan menghadiri pesta penobatan Horus sebagai raja Mesir yang baru. By the way, Horus sendiri sebenarnya adalah seorang dewa yang bisa dibilang pemalas. Sebagai seorang dewa, biasanya mereka ini mempunyai sebuah tugas, yaitu mendengarkan dan memberikan keputusan tentang doa-doa yang dipanjatkan kepadanya. Nah, si Horus ini adalah salah seorang dewa yang males buat menjawab doa-doa yang ditujukan kepadanya oleh para pengikutnya. Selain itu, Horus juga mempunyai seorang pacar yang bernama Hathor, yang merupakan dewi cinta. Sebelum menjadi seorang dewi, Hathor ini pernah diselamatkan oleh Horus ketika dirinya masih berada di tanah kematian. Dalam upaya menyelamatkan Hathor, Horus sampai-sampai harus mengalahkan sekitar 42 iblis yang kemudian dilambangkan di dalam sebuah perhiasan bernama gelang 42 bintang yang kini dipakai oleh Hathor. Nah, balik lagi ke perayaan tersebut, selain Osiris dan istrinya beserta Horus dan Hathor, pesta itu juga dihadiri oleh beberapa dewa, antara lain Nephthys si dewi perlindungan dan juga Tut si dewa kebijaksanaan dan segala pengetahuan. Perayaan ini semula berjalan lancar, sampai tiba-tiba Set si dewa kegelapan datang. Awalnya para dewa ini nggak ada yang curiga dengan kedatangan Set, karena semua berjalan seperti kunjungan dewa-dewa lainnya. Set lalu memberikan sebuah upeti berupa trompet yang dibuat dari tengkorak domba yang berhasil membunuh sekitar 10 dewa yang lemah. Kemudian Set meminta Horus untuk meniupnya. Namun ketika ditiup, tiba-tiba bala tentara Set datang dan memasuki perayaan. Osiris yang kaget kemudian menanyakan maksud dari Set ini. Ternyata Set nggak mau kalau tahta kekuasaan Mesir diberikan kepada Horus, karena menurutnya dialah yang berhak untuk menjadi raja yang baru bagi rakyat Mesir. Osiris sebenarnya nggak mau untuk melawan Set, karena dia menganggap Set sebagai saudaranya. Namun Set nggak seperti yang dipikirkan oleh Osiris. Dengan cepat Set lalu menusukkan pisau tepat ke arah Osiris, yang mengakibatkan Osiris pun menjadi sekarat. Para dewa dan manusia yang melihat kejadian itu kemudian berlutut karena ketakutan. Set lalu memberitahu kepada setiap orang bahwa siapapun yang akan menuju ke alam baka atau akan mati, nantinya dia harus membawa harta kekayaannya sebagai jalan masuk ke alam baka yang kekal. Karena kalau enggak, maka orang tersebut akan masuk ke dalam alam penyiksaan. Setelah ayahnya mati, Horus bangkit dan melawan Set. Pertarungan seru pun terjadi, sampai-sampai kedua dewa ini merubah bentuknya dan bertarung dengan sengit.
Namun sepertinya Horus bukanlah lawan yang sepadan bagi Seth. Horus harus kalah oleh kehebatan dan kemampuan Seth. Sebenarnya Horus bisa mengalahkan Seth, tapi Seth kayaknya sedikit melakukan kecurangan dengan cara mengacaukan penglihatan dari Horus. Akibatnya Horus pun harus tersungkur. Setelah itu, Seth lalu mencongkel kedua bola mata Horus, sehingga membuat Horus menjadi buta. By the way, mata Horus ini memiliki kekuatan, yaitu dapat melihat segala sesuatu yang ada di bumi. Karena Horus adalah sang dewa langit, maka matanya adalah sumber kekuatan yang dimiliki olehnya. Ketika Seth akan menghabisi Horus, tiba-tiba Hathor muncul dan berteriak. Hathor meminta belas kasihan Seth untuk gak membunuh Horus. Namun sebagai gantinya, Hathor dengan sukarela mau menjadi kekasihnya si Seth. Sementara itu, di tengah kekacauan, Bek dan Zaya menjadi terpisah, dan mereka berdua tidak pernah bertemu kembali. Bertahun-tahun berlalu semenjak Seth menjadi Raja Mesir, Seth kemudian menikah dengan Hathor. Seth juga membangun sebuah menara obelis yang sangat tinggi sebagai penghormatan kepada ayahnya, yaitu Dewa Ra. Selama Seth memimpin, banyak sekali dewa-dewa yang melawan Seth dan mencoba melakukan pemberontakan. Namun semua dewa-dewa tersebut harus mati dan berguguran. Kekejaman Seth juga dialami oleh manusia, di mana hampir semua rakyat Mesir dijadikan budak dan gak diberikan upah sepeser pun. Sementara itu, setelah bertahun-tahun berpisah, Bek akhirnya menemukan keberadaan Zaya, yang ternyata si Zaya ini menjadi budak seorang majikan bernama Ursu. Ursu adalah seorang arsitek yang mendesain menara obelis yang dibuat oleh si Seth. Singkat cerita, Bek berhasil menyelinap masuk ke dalam kediaman Ursu dan bertemu dengan Zaya. Zaya mengatakan kalau nasib rakyat Mesir masih bisa dilepaskan dari kekejaman Seth dengan cara menolong si dewa Horus yang sekarang entah berada di mana. Zaya masih percaya kalau hanya Horuslah yang bisa membebaskan penderitaan rakyat Mesir. Zaya juga mengatakan kalau mata Horus yang sebelumnya dicongkel oleh Seth kini tersimpan di dalam ruang penyimpanan milik Seth. Setelah setuju, Zaya lalu memberikan Bek sebuah denah yang kebetulan dibangun oleh si arsitek Ursu sebagai tempat penyimpanan mata Horus. Tidak ada penjagaan ketat di dalam penyimpanan tersebut, namun sebelum dapat mengambil mata Horus, siapapun harus melewati sistem perangkap yang teramat sulit untuk dilewati. Di malam harinya, Bek akhirnya berhasil masuk ke dalam ruang penyimpanan tempat di mana mata Horus berada. Karena sudah mempunyai denah ruangan, Bek secara perlahan-lahan berhasil melewati 3 perangkap dengan mudah, dan kemudian mengambil mata sang dewa Horus yang ternyata cuma ada satu cuy. Esok harinya setelah berhasil mengambil mata Horus, Bek lalu menemui si Zaya. Namun rupanya kedatangan Bek sudah ditunggu oleh Ursu dan anak buahnya. Singkat cerita, dengan menggunakan mata dewa Horus, Bek lalu pergi bersama dengan Zaya untuk melarikan diri. Namun sayang, dalam pelarian itu, Zaya harus mati karena terkena panah yang ditembakkan oleh si Ursu. Karena nggak tahu harus kemana, Bek lalu membawa Zaya kekasihnya itu ke kuil Dewa Horus. Tujuan Bek kesini adalah untuk meminta Horus untuk menghidupkan kembali si Zaya. Ketika bertemu Horus yang sekarang sudah buta, Bek mengatakan kalau dirinya mempunyai sebuah bola mata milik Horus. Horus pun menjadi tambah mengamuk dan meminta bola matanya. Singkat cerita, Horus lalu menyetujui permintaan Bek. Namun rupanya arwah Zaya sudah berada di tempat yang nggak bisa digapai oleh Horus. Horus kemudian memanggil Anubis, sang dewa kematian, untuk membawa arwahnya si Zaya. Bek mengetahui kalau Zaya nggak akan bisa melewati dunia akhirat tanpa adanya harta kekayaan, karena Zaya adalah seorang budak. Boro-boro bawa harta, goceng aja nggak punya pasti. Bersama dengan Anubis, Zaya lalu dibawa ke dalam alam kematian, di mana dia berkumpul dan berjalan menuju gerbang penghakiman, sebelum nantinya menuju dunia akhirat. Setelah mendapatkan satu bola matanya, Horus lalu menanyakan perihal satu bola mata sisanya. Bek kemudian mengatakan kalau bola mata sisanya berada di dalam piramida milik Seth. Bek juga mengatakan kalau dia tahu cara untuk mengambilnya, tapi dengan satu syarat, yaitu Horus wajib menghidupkan kembali Zaya. Horus lalu mengatakan kalau ada sebuah cara untuk menghidupkan kembali Zaya, yaitu dengan membunuh Seth dan menjadikan dirinya sebagai Raja Mesir. Karena jika Horus menjadi Raja Mesir, maka Anubis sebagai dewa kematian akan mematuhi perintahnya. Karena hanya seorang rajalah yang akan dipatuhi oleh Anubis. Dengan mayat Zaya yang berada di dalam kuil, mereka berdua pun setuju untuk memulai perjalanan dalam memburu Seth. Sementara itu, Seth juga sudah mengetahui perihal mata Horus yang hilang dari ruang penyimpanan kerajaannya dan berhasil menembus ketatnya perangkap yang dibuat oleh si arsitek Ursu. Seth juga mengetahui kalau yang sudah mengambil mata dewa Horus adalah seorang manusia.
Di tempat lain, Horus dan Bek sampai di tempat di mana Horus berencana untuk bertemu dengan kakeknya, yaitu Ra sang dewa matahari. Namun karena Horus hanya mempunyai sebelah mata, maka dia nggak mempunyai kekuatan untuk terbang. Maka dari itu dia pun berdoa untuk meminta diberikan kekuatan, dan doanya dikabulkan oleh sang kakek. Horus dan Bek kemudian melesat pergi dan sampailah mereka di kediaman sang dewa matahari. Di tempat inilah segala proses penciptaan berawal. Tujuan Horus ke sini adalah untuk meminta bantuan kakeknya. Namun sebelum kakeknya dapat mengetahui permintaan Horus, tiba-tiba Ra melakukan sesuatu, yaitu dia mencoba mengusir iblis yang diberi nama Apophis. Selain melakukan penciptaan, Ra rupanya juga selalu menjaga segala ciptaannya dari makhluk mengerikan ini, yang akan memakan segala bentuk dari kehidupan. Karena itu, Ra nggak pernah turun dan berkumpul bersama anak-anaknya di bumi. Setelah itu, Horus selalu memberitahu tujuannya kemari, yaitu untuk mengambil air kehidupan, yang rencananya akan dia gunakan untuk melawan Set. Jadi dengan air kehidupan itu, Horus berencana untuk memadamkan api yang berada di gurun, atau piramida yang merupakan sumber kekuatan dari Set. Selain itu, Horus juga meminta kepada Ra untuk diberikan kekuatannya seperti sebelumnya. Namun Ra menolaknya, karena ini adalah perjalanan hidup Horus yang harus dia tempuh supaya menjadikan dirinya lebih kuat dari sebelumnya. Sementara itu, Set bersama dengan pasukannya terlihat sedang menggempur sebuah benteng, tempat di mana para dewa yang selama ini melakukan pemberontakan yang sedang bersembunyi. Dan salah satu dari dewa yang melakukan pemberontakan adalah istrinya sendiri, yaitu Nephthys, sang dewi perlindungan. Dengan kejamnya, Set mematahkan sayapnya dan membunuhnya. Di tempat lain, Horus dan Bek kembali ke Mesir, dan kekuatan Horus hilang kembali, karena sebelumnya Ra yang memberikannya supaya Horus bisa terbang ke angkasa. Horus dan Bek kemudian meneruskan perjalanan dalam misi menuju tempat di mana sumber kekuatan Set berada. Namun di tengah jalan mereka dihadang oleh anak buah Set, yang dikirim untuk menangkap Bek. Horus kemudian muncul dan dia berhasil mengalahkan anak buah Set tersebut. Tapi tampaknya salah satu dari anak buah Set belum mati, di mana dia langsung menyerang Horus sehingga menyebabkan Horus dan Bek terjatuh dari atas tebing. Horus dengan sigap kemudian berhasil sadar dan mereka terhindar dari kematian. Prajurit yang masih hidup tersebut kemudian melaporkan kejadian itu kepada Set. Namun bukannya pujian yang dia dapat, prajurit ini malah mati dipenggal oleh Set. Seluruh tempat rupanya sudah berhasil ditaklukkan oleh Set, dan hanya menyisakan tanah kematian yang merupakan tempat awal si Hathor berasal sebelum diselamatkan oleh Horus. Dengan maksud supaya Hathor membuktikan kesetiaannya, Set ini ingin memanfaatkan Hathor supaya dia bisa masuk ke gerbang kematian. Set tahu kalau Hathor memiliki gelang 42 bintang yang bisa melindungi Hathor dari serangan iblis yang kapanpun siap menangkapnya. Maka dengan terpaksa Hathor pun melakukannya. Tapi rupanya Hathor terlebih dahulu ingin memastikan keberadaan dari mantan kekasihnya, yaitu si Horus, yang kemudian perbuatannya itu diketahui oleh Set. Hal itu membuat Set sangat marah. Akibatnya Hathor pun kabur meninggalkan Set dengan cara mencabut gelangnya, dan kemudian dipasang kembali supaya dirinya bisa balik lagi ke alam nyata. Di tempat lain, Horus dan Bek yang sedang berada di kuil tempat pemakaman milik ayahnya Osiris, tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan dua pemburu suruhannya si Set. Dua pemburu ini menunggangi dua ekor ular raksasa yang langsung memburu Horus dan juga Bek. Horus dan Bek kemudian berhasil mengalahkan satu pemburu dan menjebak yang lainnya. Dan ketika satu pemburu lagi berhasil lepas dari jebakan yang mereka buat, tiba-tiba Hathor muncul dan berhasil mengendalikan ular raksasa kepunyaan si pemburu. Akibatnya makhluk tersebut bukannya membakar Hathor, melainkan malah membakar dirinya sendiri. Kemudian Horus menceritakan niatnya untuk pergi ke kuil Set dan berencana mengalahkannya. Namun Hathor mengatakan kalau kuil tersebut dijaga oleh makhluk bernama Sphinx yang dulunya pernah ditangkap oleh Set dan sekarang dijadikan penjaga di kuilnya. Siapapun yang memasuki kuil tersebut wajib menjawab satu pertanyaan dengan benar, karena jika tidak makhluk itu akan membunuh siapapun yang berada di kuil itu. Karena itu Horus berencana untuk meminta bantuan Tut, sang dewa kebijaksanaan dan segala pengetahuan, untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Sphinx nantinya. Di dalam perjalanan menuju tempat Tut, Hathor mengetahui kalau sebenarnya Horus sudah berbohong kepada Bek. Perihal Horus yang mengatakan jika dirinya menjadi Raja Mesir, maka dia bisa menghidupkan kembali Zaya, pacarnya si Bek. Kemudian mereka pun tiba di lokasi tempat di mana Tut berada. Rupanya Tut ini sudah mengetahui maksud dari Horus datang ke tempatnya. Tapi Tut kemudian menolak ajakan Horus untuk menjawab
teka-teki Sphinx. Namun setelah dipancing dan dipanas-panasi oleh si Bek, Tut pun bersedia untuk ikut bersama dengan mereka. Singkat cerita, mereka pun tiba di piramida yang merupakan kuil agung si Dewa Set. Dengan segala kemampuannya, Bek berhasil masuk ke dalam kuil, disusul oleh yang lainnya. Setelah itu, mereka pun menuju ke tempat di mana Sphinx berada. Sphinx pun kemudian muncul dan langsung memberikan sebuah pertanyaan, yaitu, aku tidak pernah ada, tetapi aku selalu ada. Gak pernah ada yang melihat diriku selamanya, namun diriku dipuja dan dipercayai oleh segala makhluk hidup. Siapakah aku ini? Ayo, ada yang bisa tahu nggak cuy jawabannya apa? Dengan pedenya, Tut menjawab pertanyaan tersebut sebanyak 2 kali, namun gak ada yang benar sama sekali. Bek kemudian mencoba membantu dengan mengatakan kepada Tut supaya nggak berpikir layaknya seorang dewa, melainkan berpikir dengan cara yang sama dengan manusia. Dan akhirnya Tut berhasil menjawab pertanyaan tersebut. Setelah berhasil melewati Sphinx, Horus dan yang lainnya kemudian langsung menuju pusat inti kekuatan Set berada. Namun belum sempat meneteskan air kehidupan, tiba-tiba Set muncul dan menjebak Horus dan Hathor dalam kurungan. Sementara Tut, sang dewa pengetahuan, dicabut dan diambil otaknya oleh si Set. Melihat Set lagi teralihkan, Bek kemudian mencoba menuangkan air kehidupan. Tapi di sini Set berkata sambil menunjukkan kalung kepunyaan kekasihnya si Zaya. Set mengatakan kalau apa yang dikatakan oleh Horus kepada Bek adalah sebuah kebohongan, yaitu nggak akan mungkin kalau Horus bisa menghidupkan kembali Zaya meskipun Horus menjadi Raja Mesir. Setelah berhasil menghentikan Bek dan menghancurkan air kehidupan, Set lalu segera pergi meninggalkan tempat itu, disusul oleh goncangan hebat yang sebentar lagi akan meruntuhkan kuil tersebut. Mereka bertiga kemudian berhasil keluar dengan selamat. Setelah itu, Bek lalu merasa kecewa perihal Horus yang sudah berbohong kepada dirinya. Bek merasa kalau semua dewa ternyata sama aja, sama-sama nggak pernah peduli pada orang-orang yang menyembahnya. Lalu di luar dugaan, Hathor secara tiba-tiba berdiri dan memanggil dewa kematian Anubis. Karena Zaya nggak memiliki harta benda apapun yang diberikan untuk melewati gerbang kematian, maka Hathor pun memutuskan untuk memberikan gelang kepunyaannya yang sangat berharga tersebut. Rupanya Hathor ini ingin meminta Anubis untuk membawa Bek ke dalam alam kematian, supaya Bek memberikan sendiri gelang tersebut kepada kekasihnya si Zaya. Hathor merasa kalau sebagai Dewi Cinta, maka ini menjadi tanggung jawabnya untuk menolong Bek. Hathor kemudian melepaskan gelangnya, dan seketika itu juga tubuhnya ditarik oleh iblis yang selama ini memang menunggu saat-saat di mana dirinya melepaskan gelang tersebut. Setelah mendapatkan gelang itu, Bek bersama dengan Anubis langsung memasuki alam kematian. Sementara itu di alam kematian, Zaya pun sampai di gerbang penghakiman. Ketika ditanya perihal dirinya apa yang akan dipersembahkan, tiba-tiba Bek muncul tepat pada waktunya. Sementara itu di tempat lain, Set sekarang sedang dalam proses untuk menyempurnakan dirinya. Jadi rupanya dewa-dewa yang sudah dia bunuh dan dikalahkan sebelumnya udah diambil kekuatan atau inti kekuatan dari masing-masing dewa, sehingga memberikan Set kekuatan yang baru. Antara lain sayap emas Dewi Neptis yang membuat Set bisa terbang kemanapun yang dia mau. Terus otak dari Dewa Tut yang memungkinkan Set memiliki segala macam pengetahuan. Ada juga jantung Dewa Osiris yang memberikan Set segala kuasa atas apapun yang berada di daratan. Dan yang terakhir adalah mata Dewa Horus yang membuat Set bisa melihat segala sesuatu, dan gak akan ada yang bisa sembunyi dari mata Horus tersebut. Sekarang Set memiliki kekuatan yang bahkan melebihi Dewa Ra sekalipun. Dengan kekuatannya, sekarang Set kemudian pergi ke tempat di mana Dewa Ra berada. Setelah sampai, Ra kemudian bersitegang dengan Set perihal kelakuannya terhadap saudaranya si Osiris. Set lalu bertanya kepada Ra, kenapa dirinya seperti dianaktirikan oleh Ra, di mana Osiris diberikan kekuasaan atas seluruh pesisir Sungai Nil. Ra kemudian menjawab bahwa itu adalah ujian bagi Set, dan Osiris sebenarnya sudah melewati ujiannya ketika Osiris menolak kekuasaan yang diberikan oleh Ra atas seluruh Mesir. Sebenarnya tujuan Set kemari adalah untuk mengambil alih kekuasaan Ra, dengan maksud supaya si iblis Apophis akan turun dan melahap segala sesuatu termasuk dunia akhirat. Nah, dengan hancurnya dunia akhirat maka nggak akan ada yang namanya kematian, maka Set akan mendapatkan hidup yang abadi. Jadi gitu cuy, rencananya ini Set mau kehidupan yang abadi atau immortality. Singkat cerita, bapak dan anak ini pun bertarung sampai akhirnya Ra dapat dikalahkan oleh Set. No god could withstand that. I'm not just one god.
Seth mengambil senjata milik Ra, sementara Ra terjatuh dan terombang-ambing di angkasa. Dengan kekuatan Ra yang sekarang dimiliki oleh Seth, kemudian memerintahkan iblis untuk turun ke dunia agar memangsa dan menelan sungai Nil yang merupakan unsur kehidupan manusia di bumi. Selain itu, kehancuran juga sampai di dunia akhirat atau dunia kematian yang menyebabkan dunia tersebut menjadi tergoncang. Dengan segala kekuatannya, Anubis mencoba menahan kehancuran itu sambil berteriak supaya Horus bisa memperbaiki semuanya ini. Setelah itu, Bek kemudian kembali ke dunia nyata dan bertemu dengan Horus. Dibantu oleh kendaraan Nephthys, Horus dan Bek berencana untuk membunuh Seth. By the way, biarpun Dewi Perlindungan Nephthys sudah mati, namun rupanya dia tetap ingin membantu Horus dalam upaya untuk mengalahkan Seth dengan mengirimkan kendaraannya. Di tempat lain, Seth memanggil sang iblis yang langsung melahap apa saja yang dilaluinya, termasuk juga sungai Nil. Dengan membawa si arsitek Ursu, Horus dan Bek memaksanya untuk membawa ke tempat di mana Seth berada, yaitu puncak menara Obelisk. Sebenarnya Ursu hanya disuruh untuk mengantar si Bek ini, karena dia bukan dewa jadi dia harus naik lift model begini cuy. Sedangkan si Horus memilih jalan lain supaya bisa sampai lebih dahulu. Singkat cerita, Horus berhasil sampai di puncak dan langsung menyerang Seth. Karena Seth memiliki kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya, Horus pun menjadi nggak berdaya melawan Seth. Sementara itu, setelah berhasil mengalahkan Ursu, Bek dengan cepat tiba di puncak dan menolong Horus yang sedikit lagi akan dihabisi. Bek juga bahkan sempat mencabut satu mata milik Horus yang ada di kepalanya si Seth. Bek kemudian langsung melemparkan mata tersebut ke arah Horus. Namun Horus mengalami dilema, yaitu apakah mengambil bola mata miliknya atau menyelamatkan Bek yang tergelincir dan akan terjatuh. Rupanya Horus memilih untuk menyelamatkan Bek. Seth tiba-tiba lalu muncul dan menjatuhkan mereka berdua. Tapi ternyata kekuatan Horus kembali lagi cuy. Dan dengan cepat Horus berhasil membawa Bek turun ke permukaan dengan selamat. Setelah itu Horus pergi untuk melawan Seth sekali lagi. Pertarungan seru pun terjadi antara mereka berdua. Dengan tidak adanya mata Horus di tubuh Seth, Horus pun akhirnya dapat mengalahkan Seth. Dengan menggunakan tongkat milik Dewa Ra, Horus pun langsung menghabisi Seth. Setelah itu Horus terbang menuju tempat di mana Ra terombang-ambing di angkasa. Rupanya Ra belum mati cuy. Horus lalu berhasil menyadarkan Ra sehingga Ra bisa menggunakan kekuatannya kembali untuk mengusir sang iblis Apophis. Sang iblis pun kemudian pergi dan dunia kematian gak jadi hancur. Horus lalu turun dan kemudian menemui Bek yang terluka. Namun rupanya seorang gadis kecil muncul dan memberikan sebelah bola mata miliknya yang langsung dipakai oleh Horus. Nah, karena luka-luka yang dideritanya, Bek pun harus mati. Horus yang sangat sedih atas kematian Bek kemudian membawa jasadnya dan membaringkannya tepat di sebelah jasadnya si Zaya. Dan tiba-tiba Ra lalu muncul dan mengejutkan Horus. Rupanya karena Ra merasa berutang budi sama Horus, Ra lalu meminta Horus untuk mengajukan sebuah permintaan, apapun yang dimaui oleh Horus. Horus rupanya nggak mau hal apapun kecuali kemustahilan yang bisa diberikan oleh Ra, yaitu menghidupkan kembali siapapun baik itu dewa ataupun manusia yang udah mati akibat kekejamannya Seth sebelumnya, kecuali kedua orang tuanya si Horus. Dan benar aja, Bek hidup kembali disusul oleh kekasihnya Zaya yang juga hidup kembali. Singkat cerita, Horus pun kembali dinobatkan sekali lagi sebagai Raja Mesir. Setelah menjadi raja, Horus kemudian mengatakan kalau mulai saat ini jalan menuju akhirat bukan ditempuh dengan seberapa banyak kekayaan yang dibawa, melainkan dengan perbuatan baik, kasih sayang, dan juga kemurahan hati. Sehingga dengan itu, apa yang kita lakukan di dunia ini menjadi lebih berarti. Setelah penobatannya, Horus didatangi oleh Bek. Bek kemudian memberikan gelang milik Hether yang belum sempat diberikan kepada Zaya di alam kematian. Sebagai penasehat raja, Bek kemudian ditugaskan oleh Horus untuk menjaga kerajaannya, sementara dirinya pergi untuk membawa Hether kekasihnya kembali lagi. Dan ceritanya pun tamat cuy. Well, gue cukup suka dengan film ini. Apalagi film ini mengangkat kisah-kisah dari para dewa. Efek visual yang ditampilkan juga cukup bagus. Plotnya juga lumayan, walaupun di beberapa bagian cukup annoying. Film ini mengajarkan kita tentang cinta dan kasih sayang, dan juga efek yang gak baik dari yang namanya balas dendam. Overall, gue suka dengan filmnya dan cukup membuat gue terhibur. Dan yang terakhir, kalau gue boleh kasih nilai, film ini gue kasih nilai 7 dari 10. So, terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan bacotan gue sampai habis. Keren lo semua. Gue pamit undur diri ya. Tetap sehat, tetap tersenyum, dan sampai jumpa di video gue selanjutnya. Bye-bye.